Terima kasih masih bersama kami. Hari ini Roy Suryo CS mendatangi Polda Metro Jaya mendesak dilakukannya gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Permintaan gelar perkara khusus dilakukan lantaran Roy Suryo CS sebagai terlapor merasa tak dilibatkan oleh Polda Metro Jaya yang telah meningkatkan kasus ijazah Jokowi dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Roy Suryo CS juga meminta agar Jokowi bisa segera diperiksa secara langsung di Polda Metro Jaya sebagai pelapor. Selain itu, Roy Suryo CS mendesak Polda Metro Jaya menyita ijazah Jokowi untuk kepentingan pembuktian dalam laporan. Penting ini kami sampaikan karena harus ada tindakan berimbang yang sama, equal, agar ada jaminan keadilan dan kepastian hukum. Kalau di Barkrim saja diadakan gelar perkara khusus, di Polda juga harus demikian. Ya. Dan sebenarnya yang kami sangat sayangkan adalah semestinya peningkatan status ini menunggu terlebih dahulu hasil gelar Wasidik Bareskrim Mabes Polri. Kenapa demikian? Karena perkara di Polda Metro Jaya dengan perkara di Bareskrim itu sangat beririsan. Sebab tidak mungkin orang bisa dianggap menyebarkan fitnah, ya melakukan pencemaran tentang ijazah palsu sebelum dibuktikan ijazah itu asli. Nah, ijazah yang dipersoalkan ini belum ada hasil kesimpulannya. Ya. Bahkan kami dengan tegas menyatakan sebenarnya proses di Polda Metro Jaya tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan ya deskripsi sahih tentang ijazah saudara Joko Widodo. Pelaku penyelidiknya berbeda sehingga tidak bisa disatukan. Dan paling penting adalah ada kekhawatiran kami kalau tidak disita. Ini kan sudah banyak ya kasus-kasus belum sampai selesai itu kebakaran ya. Di Kejaksaan Agung lagi memeriksa perkara tertentu kebakaran. Di Pasar Pramuka ada modus operandi pemalsuan di sana juga kebakaran. Nah khawatir juga ini ya belum sampai ke persidangan tiba-tiba rumah dari pelapor di Solo kebakaran dan dokumen itu kan hilang. Kan berbahaya itu. Maka sebaiknya harus disita terlebih dahulu oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, ya, saya pun mengatakan kami selaku quote and quote terlapor itu sudah siap 11.000 triliun % siap kita ya untuk hadir. Ya, tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang melapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan, urutannya begitu dalam UHAP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya. Saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang. Kita beralih ke informasi lain, Koalisi Masyarakat Sipil mengeluarkan pernyataan sikap terhadap kasus hukum yang menimpa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Mereka menilai pemidanaan keduanya merupakan bagian dari kasus hukum bermotif politik. Dalam keterangannya hari ini, koalisi menyebut penanganan kasus Tom Lembong dan Hasto dipenuhi kejanggalan dan telah melemahkan independensi peradilan. Mereka menilai kasus ini sebagai upaya menyerang lawan politik dan mempertahankan kekuasaan. Dalam kasus Hasto, penuntutan yang dilakukan dinilai lemah secara hukum dan hanya berdasarkan kesaksian yang tidak kuat. Sementara itu, pemidanaan Tom Lembong dinilai tidak memenuhi unsur niat jahat atau mens rea dan mengabaikan fakta persidangan. Aktivis menilai pemidanaan dilakukan lantaran keduanya kerap berseberangan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Proses hukum terhadap Tom Lembong, terhadap Hasto Kristianto, sebagai proses hukum yang terdistorsi oleh faktor politik. Proses penuntutan keduanya dimulai pada akhir pemerintahan Jokowi dan kelihatan sekali keduanya adalah orang-orang yang mengambil asosiasi, aktivitas, pandangan, keyakinan, politik yang berbeda dengan pemerintahan Jokowi ketika itu. Dan juga yang kedua, mereka mengambil posisi yang berseberangan dengan kubu petahana atau kubu politik yang tengah bersaing dalam pemilu 2024 yang didukung oleh petahana Joko Widodo. Dan kebetulan salah satunya adalah anak dari Presiden Jokowi secara langsung. Nah, dua orang tadi terekam dalam berbagai dokumentasi media massa memberikan kritik-kritik yang sangat memukul pemerintahan Jokowi dan bisa berpengaruh pada popularitasnya, bisa berpengaruh pada dukungan politiknya pada anaknya yang sedang mencalonkan diri. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Tom menilai putusan hakim janggal karena hakim menegaskan dirinya dinilai tidak menikmati hasil korupsi. Pidana kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun
dan 6 bulan. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengangkat kedua tangannya yang terborgol usai dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai Tom terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam importasi gula sehingga menimbulkan kerugian negara 194 miliar rupiah. Hakim menyebut Tom menjalankan kebijakan impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. Adapun hal-hal yang meringankan untuk Tom, salah satunya Tom tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu Tom mengeklaim putusan majelis hakim janggal dan mengabaikan fakta-fakta persidangan. Bahwa saya melanggar aturan, satu. Nah, kedua, yang sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit janggal atau aneh bagi saya sih ya majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Saya kira undang-undang, peraturan pemerintah, semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok yang penting. Ya. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti, cermat, kiranya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut. Dan juga dengan demikian, majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli. Usai menerima putusan, Tom menyatakan pikir-pikir apakah akan menerima putusan atau mengajukan banding. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Meski Kejaksaan Agung sudah menetapkan Riza Khalid menjadi tersangka dan dijadwalkan diperiksa, keberadaannya masih menjadi misteri. Kemlu Singapura menyatakan Riza tidak ada di sana. Sementara awal Februari, dia terdeteksi ada di Malaysia. Keberadaan Riza Khalid tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina masih menjadi misteri. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menduga mafia migas itu berada di Singapura. Terkait hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan berdasarkan catatan imigrasi menunjukkan bahwa Riza Khalid tidak berada di Singapura dan telah lama tak memasuki negara Singapura. Merespon hal tersebut, Kejaksaan Agung RI menyatakan apresiasi atas dukungan pemerintah Singapura terhadap proses hukum yang berjalan di Indonesia. Pemeriksaan keberadaan MRC yang jelas kita pertama mengucapkan terima kasih dulu dan apresiasi terhadap pemerintah Singapura sudah memberikan informasi bahwa yang bersangkutan tidak ada di sana, bahkan Kemenlu juga dari sana juga menyatakan bersedia akan memberikan bantuan seandainya ada di Singapura. Artinya ini kita sudah memastikan bahwa yang bersangkutan tidak ada di sana. Berarti kita coba menjalin nantinya informasi dengan negara-negara tetangga lainnya, mungkin kita ada bekerja sama. Sebelumnya Riza terdeteksi pergi ke Malaysia pada 6 Februari 2025. Kepergiannya beberapa hari sebelum anaknya Muhammad Keri Adrianto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018 hingga 2023. Menurut PLT Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman, 6 Februari lalu Riza terdeteksi menuju Malaysia melalui Bandara Suta dan hingga kini belum kembali ke Indonesia.
Kini pihak imigrasi Indonesia telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi Malaysia dan polisi Malaysia guna mencari keberadaan Rizal Khalid.